Selamat bertemu kembali dengan channel Surya Kabar. Kali ini channel Surya Kabar akan berbincang-bincang terkait Pleci Mania di Sidoarjo. Saat ini bersama Surya Kabar ada Mas Erwin, Ketua Chapter Sidoarjo, dan Mas Peter, pendiri dari Kopiok Komunitas Ombyokan Krian. Mas Erwin, bisa diceritakan terkait awal mula berdirinya Pleci Mania di Sidoarjo? Oke. Awal berdirinya Chapter Sidoarjo itu kita berawal dari sebuah hobi, Pak. Hobi Pleci Mania yang kita satukan untuk menjalin silaturahmi dan menjalin persaudaraan melalui hobi yang sama, yaitu Pleci Mania. Terus kita berkembang untuk menjadi sebuah organisasi yang diakui oleh pusat atau yang kita sebut dengan chapter. Nah, jadi awal mula seperti itu, Pak. Itu tahun berapa? Kalau untuk tahunnya, untuk mengarah ke organisasinya, kita baru terbentuk, tersahkan oleh pusat itu 5 Agustus, Pak. 5 Agustus tahun 2017, dan Oktober, tanggal 1 Oktober itu kita sah sebagai mendirikan sebuah organisasi di chapter. Tapi tanggal 5 Agustus 2017 kita disahkan dulu oleh pusat. Tanggal 1 Oktobernya baru kita terbentuk sebuah organisasi kepengurusan di Sidoarjo. Awal mula itu anggotanya berapa, Mas? Kalau anggota banyak, Pak, terdiri dari seluruh lapisan Pleci Mania. Jadi sedikit banyak, ya banyak lah kalau kita katakan. 100, 200? Kalau terkumpul semua mungkin sekitar segituan, Pak. Segitu ya? Iya. Terus selama ini kegiatannya setelah 3 tahun ini apa aja? Kegiatan yang sudah dijalani? Selain yang jelas kan gantangan ya. Selain itu apa? Untuk kegiatan setelah 3 tahun berjalan ini mungkin perbaikan organisasi, terus membangun semangat yang mungkin, karena Pleci Mania ini dinamika, Pak. Kadang kita tahun berapa kita ke atas, tahun berapa kita turun, tahun berapa kita ke atas lagi. Jadi itu dinamika, dan itu yang terus kita lakukan, yaitu perbaikan demi perbaikan. Perbaikan dalam hal organisasi atau perbaikan dalam hal kualitas memelihara plecinya itu? Kalau kualitas memelihara pleci itu teknik masing-masing para peleman. Tapi kalau untuk keseluruhan mungkin kita perbaikan dalam hal organisasi. Terus yang kedua, perbaikan dalam menciptakan ruang bagaimana berhobi pleci yang baik, yang positif, yang bermanfaat, itu bagaimana, itu yang kita kerjakan. Saya berpindah ke Mas Peter. Kopiok Krian itu berdiri, kalau tidak salah, bernama ya? Kalau Kopiok Krian itu sudah berdiri mulai tahun 2013. Loh, malah duluan sana? Iya. Jadi cikal bakalnya malah ada di sana ya? Iya. Masuk sana ya? Iya. Terus sekarang anggotanya sudah berapa? Kalau anggota tetapnya itu hanya sekitar hitungan orang ya, Pak ya. Iya. Paling tidak ini yang saya sampaikan adalah sekitar 50 orang anggotanya. Anggota tetap maksudnya. Iya. Juga sering mengikuti event-event. Kalau event kita serahkan ke anggota juga harus mengikuti juga, karena terhitungnya adalah silaturahmi, Pak. Mas Erwin lagi. Siap. Mas, ini ke depan kira-kira program apa yang dirancang dari Pleci Mania Sidoarjo? Kalau untuk program mungkin kita lebih kepada
internal dulu Pak. Internal kita perbaikan internal, terus membuat suasana apa? Membuat suasana hobi pleci ini menjadi bergairah lagi di chapter kita. Tentunya contohnya di koloni-koloni, kantong-kantong koloni yang ada di Sidoarjo, contoh yang di Mas Kopyo ada di Krian, Mas Sekolistone ada di Tanggulangin, Mas Denis dan kawan-kawan ada Konoha di Gedangan, dan mungkin banyak-banyak kantong-kantong kecil lagi yang akan kita bantu untuk kita support menjadi sebuah sarana awal untuk mereka mempunyai trap ke jenjang yang lebih baik dalam berhobi. Kalau ngomong soal pleci ini burungnya kan kecil. Iya. Itu teman-teman di sini itu kira-kira kisaran harganya itu sampai berapa Mas? Yang Mas Erwin tahu? Harga Variatif itu, Pak. Variatif, ya. Harganya. Rata-rata Rata-rata kalau untuk kelas pembukaan jadi angka 80 sampai 100. enggak, untuk yang sudah sampai ke tingkat ini loh, level ikut event Oh, bisa sampai yang punya teman-teman 20 sampai 50 juta juga. sampai segitu ya. 90 juta ada. Sampai 90 juta ada ya. Iya. Ada. Terus itu perawatannya kalau sampai harga segitu itu gimana? Ada perawatan khusus gitu? Perawatan. Kalau perawatan pastinya berbeda-beda Pak. Dan biasanya mereka mempunyai teknik perawatan yang sendiri-sendiri. Jadi kalau untuk perawatan dasar sih ya mungkin ya sama, semua sama, seluruh Indonesia semua sama perawatan dasar. Tapi kalau perawatan khusus itu yang sedikit menjadi pembeda di para pleman plecimania. Dan masing-masing mereka itu saling bertukar pengalaman atau kalau punya kelebihan malah disimpan. Saling bertukar pengalaman. Ada juga yang disimpan. Tapi jadi itu senjata ya, untuk waktu datangan ya. itu kan ya dapur mereka sendiri. Jadi kalau mau di share atau diperbantukan ke kawan-kawan yang lain, itu kadang juga ada yang disimpan juga ada. Harapannya ini untuk Plecimania Sidoarjo. Untuk Sidoarjo harapan terbesar kita sebenarnya nasional Pak. Contoh kita juga ingin keinginan kita sih, masih sekedar keinginan, kita juga ingin menciptakan lomba di skala nasional di Sidoarjo yang selanjutnya mungkin atau setidaknya kita berusaha menjuarai lah event-event nasional yang ada di nasional Indonesia. Itu harapan besar kita. Tapi yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perbaikan dari hal kecil dulu Pak. Karena dari hal kecil itu saya yakin, kita yakin, kami yakin kalau akan bisa menuju ke hal yang lebih besar, yang akan harapan yang lebih besar yang akan kita capai itu. Tidak mungkin ada rencana untuk menggelar event nasional di Sidoarjo? Insya Allah yakin. Entah kalau memang tahun ini kita belum diridhoi ya Masya Allah ya, mungkin tahun berikutnya Pak. Tapi untuk kelas event pasti Sidoarjo akan mengadakan event besar. Amin. Terima kasih banyak Mas Erwin, Mas Peter sudah bergabung bersama channel Surya Kabar. Semoga Plecimania di Sidoarjo semakin maju. Insya Allah.